Ada jalan menuju surga itu ada 3, tidak ada, cuma 1. Saya ini pelayan firman. Jadi kalau ada firmannya Tuhan yang disampaikan secara salah, ya kami kasih ingat dengan penuh kasih, dengan penuh hormat. Makanya masih mending saya panggil Ibu Pendeta Heni. Tidak ada yang aneh di situ. Kalau Paulus tegur penyesat, Paulus bukan bilang nama, Paulus bilang, hei, hati-hati dengan anjing-anjing itu. Anda pernah baca itu? No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Walukowo di channel saya. Saudara, belakangan ini lagi viral ya di kalangan pendeta-pendeta besar di Indonesia. Karena ada satu pendeta yang mengkritik satu pendeta. Pendeta Mel Atok mengkritik pendeta Heni Kristianus. Saudara, yang dikritik oleh pendeta Mel Atok adalah video dari pendeta Heni, yang mana tadinya pendeta Mel Atok berencana mau mengundang pendeta Heni, tapi karena kontaknya belum sampai, mungkin belum dijawab, tim dari pendeta Mel Atok menemukan sebuah video yang menyimpang dari ajaran dasar kekristenan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Pendeta Heni membuat video dengan judul seperti ini, yang menyatakan bahwa ada 3 jalan menuju keselamatan, dan bukan hanya Yesus, tapi termasuk juga perbuatan-perbuatan baik. Dan memang secara mendasar kita mengetahui iman Kristen tidak sama sekali membenarkan bahwa manusia diselamatkan oleh karena perbuatan baik, tapi oleh iman, hanya melalui iman kepada Yesus. Mengenai perbuatan baik, itu adalah buah saja, ya, bukan hal yang dipakai untuk mendapatkan keselamatan, tapi buah dari orang beriman. Jadi ada perbuatan baik yang bukan baik sebenarnya, baik tapi tidak benar di hadapan Tuhan, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mengejar keselamatan. Itu baik tapi tidak benar. Nah, perbuatan baik di hadapan Allah harus benar, yaitu harus berangkat melalui iman, harus lahir dari iman. Ini yang menjadi tekanan dari Yakobus, bahwa orang yang beriman harus dia berbuat baik. Dia harus punya perbuatan-perbuatan, karena kalau tidak itu mati namanya imannya. Imannya kosong, imannya palsu, ya. Jadi kita lihat saudara, bahwa ini memang harus dikatakan, karena pendeta Heni ini adalah pendeta yang sangat terkenal. Dia sangat banyak followersnya, pengikutnya. Dia seorang influencer yang luar biasa. Kemudian dia membawa sebuah ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Maka ini sangat akan berbahaya bagi iman banyak orang. Orang-orang akan mulai berpikir bahwa, oh ternyata tidak perlu Yesus, tidak perlu Kristen, tidak perlu menyembah Yesus untuk bisa masuk surga. Saya bisa masuk ke agama lain, ya mungkin karena pasangan, mungkin karena ini itu. Dia akan membenarkan dirinya untuk bisa pindah ke agama lain, karena dia pernah mendengar kalimat-kalimat dari pendeta Heni bahwa di agama lain bisa selamat, tidak spesifik ya di agama lain, tapi dengan berbuat baik, dengan hidup mengasihi, kita bisa selamat sekalipun tidak mengenal Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu akan berbahaya kan? Akan terjadi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan saudara. Makanya saya bersyukur Tuhan hadirkan seorang hambanya, pendeta Mel Atok, yang dengan berani menyatakan kesalahan itu, yang dengan berani membantah, yang dengan berani menegur. Saudara, pendeta Mel Atok ini pendeta yang bagi saya ya, dia hamba Tuhan yang sejati. Dia hamba Tuhan yang taat pada firman. Dia tidak berkhotbah untuk menyenangkan telinga jemaat. Dia tidak melayani Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, untuk nama baiknya sendiri. Dia tahu ketika dia mau membantah pendeta Heni, dia tahu akan ada begitu banyak serangan.
tapi dia siap. Karena sekali lagi, dia bukan mencari atau mengejar nama baik. Dia mau memuliakan Tuhan. Inilah hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan harus berani menyatakan kesalahan. Harus berani menyatakan apa yang salah. Dan Indonesia ini, dunia ini sedang krisis hamba-hamba Tuhan seperti Pendeta Mel Atok. Sedang krisis. Saya berdoa bermohon supaya Tuhan kirim paling kurang 1000 Mel Atok di dunia ini. Wah, itu luar biasa, saudara ya. 1000 Mel Atok itu luar biasa, saudara. Karena berani sekali dia menyatakan apa yang salah, menyatakan apa yang tidak benar dalam kekristenan. Ini perlu, saudara, ini perlu. Kalian jangan jadi orang yang terlalu naif dengan mengatakan, oh, sesama hamba Tuhan tidak boleh saling mengkritik. Saudara, itu penting. Kritik itu penting, saudara ya. Ini bukan bicara mengenai bagaimana kita tidak mengasihi. Saudara, mengasihi itu harus mengkritik. Mengasihi itu harus menegur. Cinta yang sejati tidak akan pernah membiarkan orang yang dicintainya salah. Kalau dia sudah salah terus dibiarkan saja, mungkin dia tidak peduli. Ya. Tapi orang kalau peduli, saudara, dia akan menegur, dia akan menyatakan itu salah. Itu tidak benar. Inilah hamba Tuhan yang sejati. Dan tugas ini bukan hanya bagi hamba Tuhan, bagi semua orang. Dimanapun kamu, sebagai apapun kamu, ketika ada hal yang salah yang kamu lihat, kamu wajib menegurnya. Kamu sebagai seorang apapun, kamu wajib menegur yang salah. Kamu wajib menyatakan ini salah, ini benar. Saudara, kalau semua benar, itu paham yang lain lagi. Itu namanya relativisme. Relativisme itu namanya universalisme. Tapi kekristenan tidak berbicara itu. Kekristenan berbicara mengenai kebenaran yang sejati. Kebenaran yang teguh, yang tidak bisa digoyang-goyang, saudara. Ya. Jadi sekali lagi saya bersyukur ada hamba Tuhan seperti Pendeta Mel Atok ini, yang dengan berani menyatakan kesalahan. Dari pendeta siapapun itu, sudah terkenal luar biasa, tapi kalau salah harus ditegur. Inilah hamba Tuhan yang sejati. Inilah seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Kebanyakan hari ini orang-orang hanya mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak sadar. Ya, oh, kita harus mengasihi sesama. Ya, kamu kasih sama, tapi kamu tidak mengasihi Tuhan. Menyembuhkan, kasih kesembuhan sana-sini, tapi semuanya melenceng dari firman Tuhan. Dia mengasihi manusia, tapi dia lupa hukum yang paling utama ialah kasih Tuhan. Dan kebenarannya dia harus mengasihi Tuhan dengan hikmatnya, dengan kekuatan akal budi. Dan yang kedua yang sama itu ialah mengasihi sesama. Jadi, saudara, kamu mau berbuat baik, harus. Tapi ingat, berbuat baik dalam prinsip mengasihi Tuhan. Ya, karena hukum yang pertama dan yang kedua yang sama dengan yang utama tadi, itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa ada kompromi. Tidak bisa dipisahkan. Harus sejalan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, kita berdoa supaya Tuhan kirim banyak hamba Tuhan seperti Mel Atok ini. Seperti Pendeta Mel Atok. Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kekristenan di Indonesia ini akan sehat kalau ada hamba Tuhan yang seperti Pendeta Mel Atok. Sekian video saya. Tuhan memberkati. Shalom. Damai.